Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat. Dokter, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini ada pertanyaan dok, kalau misalnya anak-anak ini aktif, terus berolahraganya intensitasnya tinggi, tapi tidak dibarengi asupan makanan yang baik, ini dampaknya seperti apa dok? Oke, baik. Jadi sebenarnya tujuan anak untuk berolahraga itu Mbak memperoleh kesehatan yang maksimal ya kan. Pengen tinggi badannya bagus, pengen berat badannya naik gitu. Tapi kalau tidak diiringi dengan asupan nutrisi yang baik, yang maksimal, kebutuhan kalori, protein, mineral dan lain-lain yang mencukupi, tentunya tidak seimbang jadinya. Nah, ini yang harus digalakkan pada orang tua atau pada pengasuh. Oke, soalnya kan tren sekarang anak-anak suka makan fast food ya dok. Jadi itu juga aduh kayaknya nggak, sangat amat tidak baik ya untuk anak-anak dok. Ya, betul. Oke dokter, kita ada pertanyaan Instagram sesuai janji kita akan menjawab pertanyaan netizen. Ini sudah ada di belakang kita dokter. Ada sekitar 4 pertanyaan nih dok, wah bagus-bagus. Ini kita baca satu-satu. Dari yang pertama ada APRXERC, dok izin bertanya, pada usia berapa seorang anak aman untuk memulai latihan fisik yang lebih terstruktur dan kompetitif? Yang kedua ada dari Yopano _ dok izin bertanya, hal dan faktor apa saja yang dapat menghambat tumbuh kembang pada anak? Yang ketiga ada Racesa, dok, apakah latihan fisik yang terlalu intens bisa menghambat tinggi badan anak atau mempengaruhi pertumbuhan tulangnya? Dan latihan fisik yang ideal untuk anak usia sekolah itu seperti apa dok? Baiknya berapa kali dalam seminggu dan berapa lama? Wah ini lengkap banget pertanyaannya. Yang terakhir ada dari Safa Karima, dok izin bertanya, apa tanda-tanda bahwa anak mengalami overtraining atau latihan fisik berlebihan? Wah ini belum kita bahas ya dok ya. Mungkin boleh dokter dijawab pertanyaannya? Oke, cukup banyak ya Mbak pertanyaannya. Baik, kita jawab, mungkin bisa saya gabung. Oke, untuk usia berapa seorang anak sebenarnya bisa kita kasih latihan yang terstruktur dan kompetitif. Tadi sudah sempat saya mention bahwa seorang anak yang sudah masuk SD nih umur 7-8 tahun tentunya sudah bisa mempertahankan postur tubuhnya dengan baik, ya, dia sudah bisa mengikuti arahan atau instruksi dari orang dewasa. Pada saat itu kita sudah bisa memberikan latihan yang terstruktur, Mbak. Oke, lalu apakah kalau terlalu intens bisa menghambat tinggi badan atau mempengaruhi pertumbuhan tulang? Tentunya pertumbuhan tulang itu akan berjalan sesuai waktu, Mbak. Dari dia bayi sampai dia pubertas akan tulang manusia itu akan bertambah terus. Nah, pada saat itu kalau kita memberikan latihan yang intens, yang baik, maksimal, itu akan berpengaruh cukup baik. Nah, tentu bantu dengan nutrisi tadi dan istirahat yang cukup. Dan yang ideal itu seperti apa? Ya, jadi kalau mungkin anak-anak lebih kecil di usia SD seperti itu 2-3 kali seminggu itu sudah cukup. Oh sudah cukup ya dok. Mungkin anak-anak yang lebih besar, remaja ditambah seperti lagi itu ya, ditambah lagi 3-4 kali seminggu itu cukup. Dan jangan lupa istirahat karena mereka juga sekolah. Betul. Ya, masih kerjain PR ya. Masih ya, dok? kerjain PR cukup banyak. Oke dok, yang terakhir nih menarik, overtraining, latihan fisik berlebihan, ini dampaknya apa dok? Ya jadi kalau latihan fisik yang terlalu sering, durasi, intensitasnya terlalu banyak, tentunya anak bisa mengalami kelelahan, Mbak, nomor 1. Kelelahan. Ciri-cirinya apa tuh dok? Kelelahan fisik, ya anak jadi mengantuk, loyo misalnya, lalu tidak fokus, ya gampang mengantuk. Jadi hal itu perlu kita pertimbangkan apakah olahraganya bisa kita kurangi atau kita sesuaikan dengan jadwalnya. Nah dok, kita minta tips penting mendukung tumbuh kembang anak agar optimal. Ini seperti apa nih dok? Ada tips-tips kiat-kiatnya apa nih dok? Oke, jadi untuk seluruh orang tua mungkin ya Mbak, lebih banyak ke orang tua dan para pengasuh, tentunya untuk mempertahankan, memberikan tumbuh kembang yang baik kepada seorang anak, nomor 1 kita dari pola asuh, ya, dari pola asuh keluarga, dari stimulasi dini, tentunya hal itu untuk merangsang anak kita berkembang sesuai dengan usianya. Nomor 2 adalah memberikan nutrisi, gizi yang maksimal Mbak, ya, jadi penuhi semua kebutuhan kalori, protein,
mineral dan sebagainya. Lalu kasih sayang, dukungan emosional, physical afirmasi touch, ya dok ya, betul. positive affirmation tuh. Ya, itu penting sekali. Karena seorang anak akan merasa lebih secure, lebih nyaman dengan kebutuhan emosionalnya dipenuhi. Oke, baik. Wah, menarik banget dok tipsnya tadi. Jadi memang tidak boleh terlalu banyak melakukan aktivitas terlalu banyak fisik ya dok ya, dan harus diperhatikan juga untuk para orang tua untuk lebih perhatikan lagi nutrisi dan apa yang dikonsumsi sehari-hari ya dok. Baik Dokter Melanie, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya, ini pasti berguna sekali untuk para pemirsa Hidup Sehat. Nah pemirsa, kita sudah 30 menit menemani Anda, tapi jangan sedih karena kita akan terus menemani Anda setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.